Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menunjukkan hasil UAS kewarganegaraan saya, yaitu UASnya dalam berbentuk video narasi. Untuk pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama Iqlal Alfandi dengan NPM 2010116. Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Baiklah, untuk video selanjutnya bakal saya saksikan dan saya tayang. Soal pertama. 1. Uraikan secara sistematis apa saja yang menjadi hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Jawabannya yaitu 1. Pasal 27. Pada pasal 27 ayat 2 berbunyi tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Pasal 28A hak dalam pasal 28A berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 3. Pasal 28B. Pada ayat 1, warga negara berhak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Sedangkan pada ayat 2 berisi hak kelangsungan hidup yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. 4. Pasal 28C. Pasal 28C membuat hak warga negara dalam 2 ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Sedangkan ayat 2 berbunyi setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 4. Pasal 28D. Hak warga negara dalam pasal 28D termuat dalam 3 ayat. Ayat 1 berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Ayat 2 berbunyi setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ayat 3 menjamin hak yang sama dalam ikut serta dalam pemerintahan. Sedangkan ayat 4 menjamin hak atas status kewarganegaraan. 5. Pasal 28E pada ayat 1 membahas tentang hak setiap orang untuk memilih dan memeluk agamanya masing-masing tanpa paksaan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, serta memilih tempat tinggal di wilayah negaranya dan berhak untuk kembali. Pada ayat 2, setiap orang bebas untuk meyakini kepercayaan, menyatakan sikap dan pikiran yang sesuai dengan hati nuraninya. Sedangkan pada ayat 3, setiap orang untuk bebas berbicara, berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. 6. Pasal 28F. Pasal ini berisi tentang hak teknologi dan informasi. Pasal ini berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 7. Pasal 28G. Pasal 28G memuat perlindungan pemerintah dan negara atas hak setiap orang untuk mendapatkan izinnya dan keluarga atas harta yang ada di bawahnya, berhak atas keamanan dan kebebasan dari ancaman. Selain itu, warga negara juga berhak mendapatkan suaka politik dari negara lain. 8. Pasal 28H. Pasal 28H terdiri dari 4 ayat yang masing-masing berisi tentang hak setiap orang untuk menerima kelahiran dan batin, mendapatkan tempat tinggal yang layak, hak untuk perawatan kesehatan yang layak, hak untuk mendapatkan persetujuan dan bantuan khusus untuk mendapat kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persetujuan dan keadilan, hak setiap orang untuk jaminan sosial, serta hak
kepemilikan pribadi yang tidak boleh diambil secara wewenang. 9. Pasal 28I. Pasal 28I berisi hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ayat 2 memberikan hak untuk bebas dari diskriminasi serta mendapat perlindungan dari tindakan diskriminatif. 10. Pasal 29. Pasal 29 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 11. Pasal 31. Pada pasal ini, warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, sedangkan penyelenggaraan pendidikan dasar dijamin dan dibiayai oleh negara. 12. Pasal 33. Pasal 33 terdiri dari 3 ayat yang berisi ketentuan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting dan disetujui, hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan penggunaan seluruh sumber daya alam yang ada di bumi, udara, dan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta penyelenggaraan ekonomi nasional yang demokratis, berwawasan lingkungan, keadilan, dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, 13. Pasal 34. Pada pasal ini, negara menjamin semua fakir, miskin, dan anak-anak terlantar. Warga negara juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selain itu, warga negara juga berhak untuk mendapat jaminan sosial, khususnya masyarakat lemah dan tidak mampu. Jaminan sosial ini diselenggarakan oleh pemerintah. Soal nomor 2. 2. Jelaskan secara berurutan isi dari pasal 26, 27, 28, dan 30 UUD 1945. Jawabannya: 1. Pasal 28 ayat 1 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. 2. Pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 4. Pasal 30 ayat 1. Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara, dan ayat 2 menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Soal nomor 3. Jelaskan mengapa setiap individu wajib memiliki kewarganegaraan. Mengapa seseorang bisa memiliki 2 kewarganegaraan? Jawabannya, kewarganegaraan sangat penting bagi setiap orang di suatu negara, karena kewarganegaraan menunjukkan keanggotaan seseorang dalam suatu negara. Salah satu asas kewarganegaraan adalah bipapride atau lebih dikenal dui kewarganegaraan. Setiap orang pun bisa memiliki bipapride atau dui negara, satu warga negara A dan satu warga negara B, namun harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang ada di setiap negara.